Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang filsafat pendidikan Islam dengan judul Filsafat Filsafat Praktik menurut Syed Naqib Al-Atas. Pembahasan pertama yang akan disampaikan oleh Salsabil Zafira. Pembahasan kedua akan dibahas oleh Samyana Vera. Pembahasan ketiga akan dibacakan oleh Saudari Setia Ningrum. Dan yang terakhir, Salsabila Sakinah Putri. Adapun rumusan pembahasan masalah sebagai berikut. Pertama, kurikulum dan metode pendidikan. Kemudian persiapan spiritual. Kemudian kebergantungan pada otoritas dan peranan guru. Hierarki ilmu pengetahuan, fardu ain dan fardu kifayah, serta fardu ain ilmu-ilmu agama. Metode tauhid, dimensi tambahan, dan peranan bahasa. Pembahasan pertama akan membahas tentang kurikulum dan metode pendidikan, persiapan spiritual, dan kebergantungan pada otoritas dan peranan guru. Kurikulum dan metode pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam, sebagaimana diuraikan secara mendalam oleh Al-Atas, adalah menciptakan manusia yang baik, seorang manusia beradab dalam pengertian yang komprehensif. Adab menurut Al-Atas mencakup suatu pengenalan dan pengakuan mengenai tempat sesuatu secara benar dan tepat, pencapaian kualitas, sifat-sifat, dan perilaku yang baik untuk mendisiplinkan pikiran dan jiwa. Kemudian, adab mensyaratkan ilmu pengetahuan dan metode mengetahui yang benar agar mampu menjaga kesalahan penilaian dan perbuatan sehingga manusia dapat memosisikan dirinya pada tempat yang benar sesuai. Pendidikan adalah pengenalan dan pengakuan mengenai tempat sesuatu sesuai dengan tatanan penciptaan yang ditanamkan secara progresif ke dalam diri manusia, sehingga mengiring pada pengenalan dan pengakuan Tuhan dalam tatanan wujud dan maujud. Pendidikan adalah proses ganda. Bagian pertamanya melibatkan masuknya unit-unit makna suatu objek pengetahuan ke dalam jiwa manusia, dan yang kedua melibatkan sampainya jiwa pada unit-unit makna tersebut. Kemudian, persiapan spiritual. Pendidikan harus didahului oleh suatu niat yang disadari. Abu Sa'id Al-Kharaj, seorang sufi terkenal abad 19, mengatakan bahwa salah satu prinsip etika adalah keikhlasan, di samping kebenaran dan kesabaran. Al-Kharaj menjelaskan bahwa ikhlas berarti seseorang yang harus mendasarkan segala perbuatannya hanya karena Allah. Al-Atas menekankan kejujuran dan keikhlasan niat dalam mencari dan mengajarkan ilmu. Kejujuran menurut Al-Atas adalah sifat dari ucapan atau pernyataan, seperti kesesuaiannya dengan faktor-faktor eksternal dan realitas dan kesesuaiannya dengan niat dalam hati. Kemudian, Al-Atas menekankan bahwa penuntut ilmu harus melakukan internalisasi adab dan mengaplikasikan sikap tersebut. Ilmu pengetahuan harus dikuasai dengan pendekatan yang berlandaskan sikap ikhlas, hormat, dan sesederhana terhadapnya. Pengetahuan tidak dapat dikuasai dengan tergesa-gesa, seakan-akan pengetahuan adalah sesuatu yang terbuka bagi siapa saja untuk menguasainya tanpa terlebih dahulu menilik pada arah dan tujuan, kemampuan dan persiapan. Kemudian, kebergantungan pada otoritas dan peranan guru. Ibnu Hazm, salah satu ilmuwan yang tidak setuju dengan taklid, tampak bertentangan dengan alasannya sendiri ketika membolehkan taklid untuk diamalkan jika keputusan ilmuwan sesuai dengan perintah Allah,
serta sabda dan perilaku Nabi. Sebuah taklid karena taklid menurutnya adalah penerimaan kata-kata seseorang selain Nabi dan yang dilakukan tanpa sebuah bukti. Kemudian Ikhwan Al-Safa tidak menganggap taklid sebagai sifat yang negatif ketika menyinggung sekelompok orang yang mencari jawaban dan makna-makna yang lebih mendalam, berbeda dari ilmuwan muslim modern. Al-Atas melanjutkan tradisi Islam terdahulu dalam hal otoritas dan mengaplikasikan ide universitas mereka secara kritis dan kreatif untuk menyelesaikan banyak permasalahan yang dihadapi. Oleh karena itu, peranan guru sangat penting bagi peserta didik. Dan peserta didik disarankan untuk tidak tergesa-gesa belajar kepada sembarang guru. Sebaiknya, peserta didik harus meluangkan waktu untuk mencari siapakah guru terbaik dalam bidang yang ia gemari. Perlu dijelaskan bahwa pendidikan modern karena didominasi oleh tujuan memproduksi warga negara yang berguna, memindahkan otoritas tersebut kepada guru ke universitas yang berfungsi sebagai institusi komersial. Akhirnya, universitaslah yang memberi gelar dan bukannya dosen. Kedua, akan membahas tentang yang pertama hierarki ilmu pengetahuan, kedua fardu ain dan fardu kifayah, lalu fardu ain ilmu-ilmu agama. Fardu ain dan fardu kifayah. Salah satu karakteristik pendidikan dan epistemologi Islam yang dijelaskan secara tajam dan dipraktikkan oleh Al-Atas adalah apa yang dinamakannya sebagai metode tauhid dalam ilmu pengetahuan. Dominasi sistem pemikiran yang berdasarkan materialisme atau idealisme yang didukung oleh pendekatan dan posisi metodologis seperti empirisme, rasionalisme, realisme, nominalisme, pragmatisme, positivisme, logika positivisme, dan kritisme yang bergerak maju mundur dari abad ke abad dan muncul silih berganti hingga hari ini. Fardu ain ilmu-ilmu agama. Pertama, kitab suci Al-Quran. Kedua, sunnah. Ketiga, syariat. Keempat, teologi ilmu kalam metafisika Islam. Yang kelima, ilmu bahasa. Pengetahuan fardu ain harus dipelajari sejak akil balik sampai tingkat pendidikan tertinggi, bahkan sampai meninggal dunia. Fardu kifayah. Pengetahuan mengenai fardu kifayah tidak diwajibkan bagi setiap muslim untuk mempelajarinya, tetapi seluruh masyarakat muslim akan bertanggung jawab jika tidak ada seseorang pun dari masyarakat tersebut yang mempelajarinya, karena masyarakat akan menerima akibatnya. Al-Atas membagi pengetahuan fardu kifayah menjadi 8 disiplin ilmu. Yang pertama, ilmu kemanusiaan. Kedua, ilmu alam. Ketiga, ilmu terapan. 4, ilmu teologi. 5, perbandingan agama. 6, kebudayaan barat. Ketujuh, ilmu linguistik bahasa Islam. Dan ke-8, sejarah Islam. Selanjutnya pembahasan ketiga, yaitu akan membahas tentang fardu kifayah, dimensi-dimensi tambahan, serta peranan bahasa. Dimensi tambahan. Terdapat beberapa aspek dari kurikulum yang diusulkan Al-Atas yang perlu dijelaskan lebih lanjut, yaitu peran bahasa, metode tauhid untuk menganalisis ide, dan instrumen didaktik lainnya, seperti metafora, perumpamaan, dan cerita. Kemampuan Al-Atas dalam mengaplikasikan dimensi ini dalam dunia modern merupakan faktor penyebab yang menjadikan dia sebagai salah seorang dari ilmuwan yang sangat dihormati dan dihargai, juga ahli debat yang disegani dalam dunia muslim kontemporer. Peranan bahasa. Pendidikan, seperti halnya lembaga-lembaga penting lainnya bagi umat manusia, seperti agama, hukum, politik, perdagangan, dan bisnis, adalah produk dari bahasa dan bergantung pada bahasa. Hal ini karena pendidikan melibatkan komunikasi, interpretasi, analisis, sintesis, internalisasi, dan aplikasi konsep-konsep, ide-ide, sekaligus merefleksikan realitas, yang kesemuanya sangat memerlukan peranan bahasa. Al-Atas selalu menganalisis dan menjelaskan konsep dan istilah kunci, serta menekankan pemakaian bahasa secara benar, khususnya dalam rumpun bahasa Islam, sehingga makna yang benar mengenai istilah dan konsep kunci Islam yang termuat di dalamnya tidak berubah atau dikacaukan.
Demikian pula deislamisasi atau sekularisasi pemikiran Muslim juga berlangsung secara efektif melalui aspek linguistik, yaitu melalui sekularisasi semantik terhadap konsep dan terminologi Islam. Dan yang terakhir akan membahas tentang metode tauhid, panca indera, akal dan intuisi, penggunaan metafora dan cerita. Metode tauhid. Salah satu karakteristik pendidikan dan epistemologi Islam yang dijelaskan secara tajam dan dipraktikkan oleh al-atas adalah apa yang ditanamkannya sebagai metode tauhid dalam ilmu pengetahuan. Dominasi sistem-sistem pemikiran yang berdasarkan materialisme atau idealisme yang didukung oleh pendekatan dan posisi metodologis seperti empirisme, rasionalisme, realisme, nominalisme, pragmatisme, positivisme, logika positivisme, dan kritisisme yang bergerak maju mundur dari abad ke abad dan muncul silih berganti hingga hari ini. Lalu panca indera, akal, dan intuisi telah diterangkan al-atas dalam diskusinya mengenai manusia dan psikologi jiwa manusia. Jiwa adalah realitas tunggal dengan 4 keadaan yang berbeda seperti intelek, jiwa, hati, dan ruh, yang masing-masing terlibat dalam kegiatan manusia yang bersifat kognitif, empiris, intuitif, dan spiritual. Kemampuan yang saling berhubungan ini mempresentasikan realitas tunggal jiwa manusia, yaitu jiwa vegetatif, jiwa hewani, dan jiwa rasional. Manusia memiliki jiwa internasional dan eksternal. Fakultas estimasi hanya menilai dengan cara imajinatif dan instinktif, tanpa analisis intelektual dan bantuan ingatan. Fakultas ingatan dan rekoleksi inilah yang menyimpan dan mengumpulkan bentuk dan makna. Al-atas menerangkan dia telah mencapai kesimpulan bahwa problem yang paling mendasar bagi umat Islam adalah kerancuan ilmu pengetahuan atau iluminatif adalah sampainya jiwa pada makna ke dalam jiwa. Dalam penjelasannya yang meyakinkan mengenai filsafat sejarahnya, seperti yang diaplikasikan terhadap peranan Islam dalam sejarah dan kebudayaan Melayu, al-atas berpendapat bahwa tidak semua fakta itu penting dalam pemahaman sejarah. Lalu penggunaan metafora dan cerita. Ciri-ciri metode pendidikan al-atas yang lain adalah penggunaan metafora dan cerita. Contoh, sebuah metode yang juga banyak digunakan dalam Al-Quran dan hadis. Sebenarnya doktrin-doktrin filosofis dan epistemologis Plato yang paling terkenal itu juga diabadikan melalui metafora gua. Para filosof Muslim cenderung menggunakan metafora dan perumpamaan dalam metafisika, khususnya dalam penjelasan mengenai hubungan antara kesatuan dan keragaman atau realitas absolut, dan hal-hal fenomenal yang tampak kontradiktif. Salah satu metafora yang paling sering diulang-ulang oleh al-atas adalah metafora papan penunjuk jalan untuk melambangkan sifat teologis alam dunia ini, yang sering dilupakan orang, khususnya para ilmuwan. Cerita-cerita dan metafora al-atas tidak hanya digunakan pada domain metafisika, dia juga menggunakan untuk menggambarkan situasi dalam domain etika dan epistemologi. Al-atas juga gemar mengibaratkan cendekiawan yang menguasai ilmu secara mendalam sebagai pohon yang besar dengan akar-akar yang dalam, subur, kokoh, dan kuat. Ia tidak bergeming atau patah oleh hembusan angin yang berubah-ubah dan memberi keteduhan yang bermanfaat bagi makhluk lain. Baiklah, sekian presentasi dari kami kelompok 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.